Kita pindah sekarang ke Bovendigul. Biar Pak Victor pindah ke depan, Pak. Dari tadi belakang terus. KPU Bovendigul. Ah, iya. Bawaslu Bovendigul, pihak terkait Bovendigul. Oke. Silakan. Terima kasih Majelis yang mulia. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Silakan, Bu. Ya, kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami selaku termohon KPU Kabupaten Bovendigul untuk memberikan jawaban kami atas permohonan termohon. Kami bacakan langsung. Kami ada eksepsi. Ya. Pertama mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang kami dapatkan dari permohonan pemohon yang ingin kami garis bawahi pada kesempatan ini. Pertama adalah mengenai kewenangan Mahkamah. Kami melihat dalam permohonan ini pemohon tidak mempersoalkan tentang hasil pemilihan, tetapi tentang proses jalannya pilkada di Kabupaten Bovendigul, sehingga berdasarkan PMK yang ada, kami menganggap ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara akuo. Kemudian yang kedua mengenai ambang batas dalam permohonan dari perolehan suara yang ada, selisih suara antara suara yang diperoleh oleh pihak terkait dan pemohon sekitar 50%, dan ini sangat besar melebihi ambang batas 2%, sehingga untuk kami Mahkamah tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara ini. Kemudian yang ketiga adalah akan kami uraikan juga dalam pokok permohonan, yaitu mengenai tidak digunakannya masa sanggah pada saat pendaftaran berlangsung oleh pemohon. Detailnya seperti apa akan kami uraikan lebih lanjut di pokok permohonan. Kemudian mengenai tenggang waktu kami anggap dibacakan. Lalu eksepsi berikut yang ketiga adalah tentang legal standing. Mengenai legal standing, kami di sini ada dua hal yang ingin kami garis bawahi. Pertama adalah pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak memenuhi ketentuan ambang batas. 158 ya? Iya, 158, pasal 158. Okay. Kemudian yang kedua adalah kami ingin menanggapi mohon izin Majelis yang mulia mengenai legal standing dari pihak terkait yang pada sidang pendahuluan yang lalu adalah berposisi sebagai pemohon. Pemohon. Karena dari insage yang kami lakukan tidak ada dasar alas hak yang diperoleh oleh pihak yang terdahulu pemohon ini untuk meloncat menjadi pihak terkait. Nah, kami ingin meminta perhatian dari Majelis Hakim untuk melihat pokok ini. Dicatat, Bu. Iya, terima kasih Majelis yang mulia. Kemudian eksepsi kami yang berikut adalah tentang obscure label. Ya, untuk obscure label ini ada beberapa hal yang kami angkat di sini dalam jawaban kami. Pertama adalah ya, pertama mengenai pokok yang dimohonkan oleh pokok persoalan yang dimohonkan oleh pemohon, yaitu tentang status atau latar belakang dari pihak terkait, bahwa pihak terkait ini pernah terlibat dalam tindak pidana tertentu. Dalam insage yang kami lakukan pada tanggal 21 Januari kemarin, di situ kami mendapat satu bukti yang diajukan oleh pemohon, yaitu terkait dengan putusan pengadilan tinggi Mahkamah Militer Surabaya, dan kami dapatkan di sana bahwa dalam
dalam putusan tersebut yaitu tentang masa ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pihak terkait. Nah, di dalam permohonan pemohon, pemohon ingin menyandingkan, membuat persamaan antara perkara yang diajukan oleh pemohon dengan putusan Mahkamah nomor 132 tahun 2021 ini tentang Kabupaten Boven Digul juga. Ya, ini dua hal yang untuk kami memandang dua hal yang berbeda sekali, tidak bisa disandingkan begitu saja karena dalam perkara 132 itu ancaman hukuman penjaranya adalah 5 tahun ke atas. Ya. Sementara dalam perkara ini tidak demikian. Ini berapa ancaman tindak pidananya apa ini, Bu? Tindak pidananya adalah dianggap melakukan desersi di waktu damai. Di waktu damai. Lalu ancaman hukuman penjaranya 2,8 tahun. Jelas. 2,8 tapi dijatuhi berapa, Bu? 6 bulan. 6 bulan. Dijatuhi 6 bulan, ya. Itu ditahan atau ditahan? Apa? Dia menjalani penjara di Jayapura. Kapan itu kejadiannya, Bu? Kejadiannya tahun 2004. 2004. Iya, nanti pihak terkait mungkin lebih menguraikan lebih jelas. Iya, Bu. Karena Ibu menguraikan makanya saya tanyakan. Terima kasih majelis ya. Silakan. Iya, kemudian yang mulia, kami juga dalam obscur libel kami mengangkat sejumlah putusan mahkamah terkait dengan perkara yang sama, di mana ada perbandingan tentang itu jenis tindak pidana, tetapi juga ancaman hukuman penjara yang pernah diajukan oleh sejumlah pemohon dan diputuskan oleh mahkamah. Tapi yang ingin kami garis bawahi di sini adalah terkait tentang putusan mahkamah yang baru saja diambil pada tahun kemarin 2024 terkait dengan pencalonan seorang anggota DPD, ya. Dan untuk kami ingin meminta perhatian mahkamah terhadap putusan ini, yaitu putusan nomor 03 garing dan selanjutnya tahun 2024 di halaman 11 dalam jawaban kami. Ya. Yang ingin kami garis bawahi bahwa selain jenis tindak pidana yang berbeda dengan ancaman hukuman yang berbeda, tetapi juga ada dalam beberapa putusan mahkamah yang kami cantumkan di sini membicarakan sangat penting tentang faktor kumulatif dari syarat-syarat untuk pencalonan seseorang, ya. Misalnya terkait dengan pasal 7 ayat 2.g itu ada syarat di sana untuk mengumumkan diri di hadapan masyarakat, kemudian syarat ada masa jeda 5 tahun, ya. Dalam putusan mahkamah yang kami pelajari semuanya itu tidak bisa berdiri sendiri. Syarat-syarat ini terkait dengan lamanya ancaman hukuman, ya. Itu terkait dengan obscur libel. Kemudian kami pindah pada pokok permohonan. Kami mohon kepada majelis yang mulia agar poin-poin yang kami sampaikan di dalam eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dari pokok permohonan ini. Kemudian dalam pokok permohonan ada proses yang sudah dilalui dengan sangat baik oleh termohon, dalam hal ini KPU Boven Digul, dalam proses pencalonan kemarin, yaitu KPU memulai dengan mengumumkan pencalonan. Kemudian ada satu fase yang sangat penting adalah terkait dengan pokok permohonan pemohon, yaitu pada proses permintaan tanggapan masyarakat. Nah, pada tahap permintaan tanggapan masyarakat, fakta yang kami dapatkan adalah pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan keberatannya terhadap status tadi, latar belakang dari pihak terkait. Walaupun di dalam bukti-bukti kami sudah lampirkan kesempatan untuk meminta tanggapan dari masyarakat itu dilakukan oleh termohon dengan mengumumkan lewat RRI setempat, lewat media massa setempat, kemudian juga dalam website itu KPU sendiri, dan ada komunikasi yang sangat intens dibangun dengan LO dari setiap paslon. Nah, dalam jangka waktu
1 minggu ya itu dalam jangka waktu sekitar 1 minggu masa tanggapan masyarakat ini, pemohon rupanya tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan keberatannya. Kemudian yang dokumen yang pemohon terima dari pihak terkait dalam hal ini yang juga menjadi keberatan dari pemohon adalah 2 dokumen utama, yaitu SKCK dan surat keterangan bebas tindak pidana dari Pengadilan Negeri Merauke, dan dalam 2 dokumen ini tidak disebutkan tentang status pihak terkait ini sebagai mantan terpidana, tapi pada surat dari Pengadilan Negeri Merauke itu dikatakan bahwa tidak terlibat tindak pidana. Okay. Jadi dari 2 dokumen utama yang masuk ini oleh termohon telah melakukan seluruh itu proses verifikasi selama pendaftaran dengan sangat baik. Berdasarkan dokumen-dokumen yang dimasukkan. Itu pidana awalnya dulu di mana dijatuhkan? Di Jayapura. Di Jayapura. Tapi minta surat keterangannya di mana? Karena domisilinya menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri Merauke, sehingga dimintanya di Merauke. Oke, jadi KTP-nya sekarang Merauke. KTP-nya Bovendigul. Bovendigul masuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Merauke. Ya. Jadi makanya minta surat keterangannya di Merauke. Karena PKPU mewajibkan demikian, bahwa setiap calon meminta keterangan bebas tindak pidana dari pengadilan setempat ya. Kemudian terkait dengan pokok permohonan ini, satu hal yang ingin kami garis bawahi adalah bahwa selain 2 surat utama tadi, 2 dokumen syarat calon tadi, pihak terkait ini juga menjadi pengetahuan masyarakat di Bovendigul adalah anggota DPR yang baru saja menyelesaikan 5 tahun masa keanggotanya dan baru terpilih pada tahun 2024 kemarin, dan syarat yang sama juga sudah dipenuhi selama 2 periode mencalonkan diri. Yang pihak terkait ini, Bu, jadi calon anggota DPRD juga terpilih juga. Iya, terpilih. Lalu kemarin mengundurkan diri untuk mencalonkan diri. Iya, jadi anggota DPR. Mencalonkan diri. Itu dulu ketika KPU-nya ketika dulu mencalonkan sebagai anggota DPRD, syarat-syaratnya bagaimana? Syaratnya sama, syarat pencalonan syaratnya sama dengan syarat pencalonan sebagai bupati juga. Surat yang wajib itu juga dipenuhi juga, diajukan. Ya. Nah, kemudian waktunya sudah lewat ini, Bu. Saya karena ibu-ibu nak mau menghentikan. Ya, minta maaf ya. Ya, saya kira tadi. Langsung ke petitum saja, Bu. Oh ya, baik. Ya. Baik. Ya, baik. Sebelum petitum, majelis saya hanya bacakan satu hal, bahwa di dalam permohonan pemohon mengatakan bahwa mengajukan keberatan, mengajukan pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Bovendigul, tapi sampai hari ini faktanya termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun terkait dengan permohonan pemohon ini atau perkara yang pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa termohon sudah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2024 sebagaimana seharusnya dengan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dan memperlihatkan aspek budaya dalam pemilihan. Sedangkan dalil-dalil permohonan pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak bisa menunjukkan aspek-aspek pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi proses perolehan hasil suara. Petitum berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada majelis yang mulia agar mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Kemudian dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Bovendigul nomor 433 tahun 2024, selanjutnya dianggap dibacakan. Kemudian yang ketiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul tahun 2024 yang benar sebagaimana tertera dalam tabel. Hanya mohon izin yang mulia, kami ingin renvoi di tabel pada nomor urut 3 itu kurang nama dari salah satu calon, jadi kami ingin tambahkan di situ namanya Petrus Ricolombus Omba.
dan Oke. Marlinus ya, itu renvoinya. Demikian jawaban dari kami pihak termohon. Atas perhatian majelis yang mulia kami ucapkan terima kasih, hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih majelis Terima kasih. hakim. Ya. Pihak terkait, Pak Ya. Victor. Siap, terima kasih yang mulia. Sekarang Pak Victor fokus ke, setelah sampaikan eksepsi-eksepsi, fokus ke soal pidana tadi. Ya, yang Silakan. mulia. Kebetulan kami sudah meringkas 3 lembar saja yang mulia, Ya. supaya lebih singkat, jadi tidak sampai 15 menit. Namun sebelumnya kami ingin memberikan informasi yang mulia, karena 1 jam yang lalu kami terima email dari Mahkamah Konstitusi, terdapat tanda terima tambahan berkas perkara, padahal kami tidak memasukkan yang mulia. Kemungkinan dari pihak terkait ya, Yang paslon satu nomor lagi. 4, Ya. dan ini baru dimasukkan hari Kamis tanggal 30 Januari jam 12.33 yang mulia. Jadi kalau menurut PMK sebenarnya sudah melewati waktu yang diharuskan. Ada keterangan pihak terkait, ada daftar alat bukti, ada alat bukti PT1 sampai PT5, dan ada surat kuasa. Cuma di sini didaftarkan atas nama Petrus Ricolumbus dan kuasa hukum saya, tapi kami tidak ada Nanti kita mendaftarkan. cek. Siap, Ya. ini ada sudah kami Ya. print, Tolong diambil, yang mulia. kita cek nanti. Petugas. Ya, langsung saja yang mulia supaya Ya. mempersingkat waktu. Terkait dengan eksepsi bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, tadi juga sudah disampaikan oleh KPU bahwa memang ini bukan persoalan perselisihan, tapi lebih ke soal pelanggaran pemilihan yang seharusnya sudah selesai di tingkat Bawaslu ataupun di tingkat PT UN, sebagaimana Perma nomor 11 tahun 2016. Berikutnya terkait dengan tenggang waktu kami menyerahkan kepada yang mulia. Lalu kemudian berikutnya terkait dengan eksepsi bagian kedudukan hukum, selisih tadi sudah dijelaskan kalau hitungan kami terhadap selisih suara itu sekitar 21,8% yang mulia, dari pihak terkait perolehan suara dari selisih suara 6.581 suara. Nah, terkait dengan penundaan pasal 158 penting kami sampaikan yang mulia, karena pemohon banyak menyampaikan mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi untuk penundaan 158, tapi setelah kami cermati satu persatu putusan tersebut, ternyata ada ukuran Mahkamah untuk bisa menyampingkan apabila terjadi TSM, dugaan TSM yang mulia. Dalam permohonan ini sama sekali tidak diuraikan mengenai adanya TSM dalam permohonan, sehingga hanya yang dipersoalkan hanya soal status hukum dari pemohon. Berikutnya kami lanjut langsung ke pokok perkara. Satu lagi yang mulai terkait dengan obscure libel, kami hanya menjelaskan satu saja dari sekian yang kami jelaskan. Kami menemukan di dalam bukti pemohon, dalam bukti di daftar alat bukti P5, pemohon memasukkan KTP atas nama Yakub Waremba yang mulia, sementara pemohon adalah Hengki Yaluo, sehingga kami menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan subjek yang dimohonkan, dan itu sudah disahkan pada tanggal 15 Januari. Alat bukti tersebut kami melihat atas namanya terhadap Yakub Waremba, yaitu paslon nomor 4, sementara pemohon adalah paslon nomor 3 yang mulia, nomor 2. Itu untuk obscure libel. Berikutnya tentang pokok perkara, tadi juga sudah dijelaskan oleh KPU. Kami melihat memang perkara ini sepertinya terinspirasi dari putusan 132 tersebut yang mulia, karena memang dijelaskan juga, kami sempat baca di permohonan pemohon paslon nomor 4 itu mengatakan memakan pil pahit pengalaman pilkada 2021. Nah, sehingga mungkin itu terinspirasi dari hal itu. Cuma ketika kami mempelajari secara seksama, itu ternyata memang berbeda substansinya yang mulia, sehingga tidak bisa dipersamakan antara peristiwa yang berbeda. Artinya kalau ibarat peribahasa ini jauh panggang dari api yang mulia, sehingga memang dalam putusan 132 itu mempersoalkan jeda waktu yang belum lewat, sehingga dari awal sudah harusnya dipersoalkan. Nah, ini kemudian Mahkamah mengabulkan dan mendiskualifikasi. Namun terhadap perkara ini, tentunya perkara akuo tentunya sangat jauh berbeda terkait dengan status hukum. Terakhir yang mulia, terhadap pokok perkara, kami ingin menjelaskan bahwa pada pokoknya
Petrus Ricolumus Ombo menurut pemohon menutup-nutupi status hukumnya sehingga dinilai melanggar pasal 7 ayat 2 huruf G sebagaimana telah dimaknai oleh putusan MK nomor 56 tahun 2019 dan melanggar pasal 7 ayat 2 huruf I sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2 tahun 2022 dan pasal 14 ayat 2 huruf F PKPU nomor 8 tahun 2024. Terhadap hal tersebut perlu kami jelaskan yang mulia bahwa menurut pemohon sudah sangat nyata dan jelas bahwa Pak Petrus Ombo dengan status mantan narapidana terhadap disersi masa damai sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 2 KUHP militer itu ancamannya 2 tahun 8 bulan yang mulia. Artinya tidak masuk dalam unsur pasal 7 ayat 2 huruf G dan Undang-Undang Pilkada dan pasal 14 ayat 2 huruf F PKPU nomor 8 tahun 2024. Sementara untuk pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang Pilkada terkait perbuatan tercela telah kami jelaskan juga yang mulia bahwa tindak pidana militer yang dilakukan oleh Pak Petrus Ombo bukanlah perbuatan tercela sebagaimana termuat dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf I antara lain judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, berzina dan perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya. Kendati pun tindak pidana militer yang dilakukan oleh Bapak Petrus Ombo itu sudah 20 tahun yang lalu yang mulia dan sudah diketahui oleh publik termasuk juga sudah mencalonkan sebagai anggota DPRD 2 kali terpilih. Artinya DPRD-nya terpilih tahun berapa? 2019 sampai 2024 kemudian terpilih lagi 2024 dan mengundurkan diri yang mulia sebagai calon anggota sebagai anggota DPRD menjadi kepala daerah. Ada saudara mengetahui nggak bahwa ketika 2019 dulu kan mencalon juga, ada juga persoalan seperti ini? Tidak ada yang mulia, tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan. Iya, ini baru dipersoalkan saat ini. Itu pun keberatan yang kami dapatkan alat bukti ke Bawaslu itu pun setelah rekapitulasi kabupaten yang mulia. Jadi dari tingkat TPS kecamatan sama sekali tidak ada keberatan. Baru kemudian mungkin ketika tahu seperti tadi dijelaskan ketika tahu sudah suaranya akan kalah, baru kemudian mengajukan keberatan. Itu pun di tanggal 7 Desember yang mulia pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten Bovendigul. Oke. Saya lanjutkan yang mulia. Silakan. Artinya bahwa sebagaimana diketahui bahwa publik sebenarnya juga sudah mengetahui dan Bapak Petrus Ombo sama sekali tidak menyembunyikan yang mulia karena setiap kali ditanya oleh wartawan itu selalu dijelaskan yang mulia terkait dengan status itu. Itu kami juga sudah lampirkan dalam alat bukti di PT21 yang mulia, screenshot berita di mana ada penjelasan tentang status tersebut yang mulia. Dan terakhir kami juga memperkuat keterangan kami dengan melampirkan afidavit dari Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono yang mulia dalam alat bukti. Dan untuk petitum dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi pihak terkait, 2 menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, 3 kemudian dalam pokok perkara yang pertama menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, yang kedua menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul nomor 433 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024 pukul 4.34 WIT. 3 menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan yang mulia, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Satu lagi yang mulia, mohon izin untuk renvoy, hanya minor saja yang mulia, 2 renvoy. Yang pertama halaman 6 angka 20 pada baris kedua itu frasa angka 22 direnvoy menjadi angka 19 yang mulia. Terus yang kedua pada halaman 18 angka 4 bagian pertama pada baris ketujuh terhadap frasa Undang-Undang 10/2016 izin untuk dicoret yang mulia, karena itu terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mulia. Terima kasih. Ya, ini kita sudah dapat laporan nih Pak Victor. Jadi memang ke tempat Bapak itu salah kirim, sudah diperbaiki. Ini sudah dikirim ke pihak terkait yang satu lagi. Silakan pihak terkait yang kedua. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, institusi yang sudah menerima permohonan kami untuk turut didengar keterangannya sebagai pihak terkait dalam perkara ini.
Perkenankan saya selaku kuasa dari Bapak Yakob Waremba dan Bapak Suwarto, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2024 akan menyampaikan keterangan pihak terkait dengan pokok-pokok sebagai berikut. Silakan, Pak. Pihak terkait tidak mengajukan eksepsi, Yang Mulia. Setelah pihak terkait membaca permohonan yang diajukan oleh pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4, pemohon menilai bahwa permohonan tersebut telah tepat dan benar karena diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi RI yang berwenang. Dan menurut pihak terkait, sudah seharusnya permohonan ini diperiksa sampai dengan pokok perkara dengan menangguhkan syarat formil kedudukan hukum dari pemohon dalam mengajukan permohonan. Pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi melanjutkan persidangan untuk pemeriksaan perkara dengan alasan-alasan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam keterangan pihak terkait ini. Yang Mulia, pihak terkait khususnya Bapak Yakob Waremba adalah calon wakil bupati Kabupaten Bovendigul yang dahulu berpasangan dengan Bapak Yusak Yalwo sebagai calon bupati Kabupaten Bovendigul dan berkali-kali menelan pil pahit didiskualifikasi karena tidak terpenuhinya syarat mantan terpidana, yaitu tahun 2015 dan pada tahun 2020 yang lalu. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan nomor 132 garing PHP BUP Romawi 19 tahun 2020 yang amar putusannya pada pokoknya mendiskualifikasi Bapak Yusak Yalwo dan Yakob Waremba sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2020. Bahwa peristiwa pahit yang dialami oleh Bapak Yakob Waremba atau pihak terkait saat mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul pada tahun 2012 dan 2020 tersebut di atas sangat relevan karena berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan seseorang yang pernah dipidana atau mantan terpidana. Bahwa pihak terkait melihat dan mengalami langsung segala persiapan dokumen yang harus dilakukan saat berpasangan dengan Bapak Yusak Yalwo yang berstatus mantan terpidana. Beliau secara jujur mengakui sebagai mantan terpidana di depan masyarakat dengan membuat pengumuman koran, membuat SKCK yang mencantumkan status beliau sebagai mantan terpidana, mengajukan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan telah selesai menjalani pidana dari lembaga permasyarakan. Fakta sebagai mantan terpidana tersebut tidak ditutup-tutupi oleh kami saat itu. Kami tidak pernah menyebut orang yang menanyakan status mantan terpidana dari Bapak Yusak Yalwo sebagai provokator yang mau membuat resah, karena kami sangat mengetahui betul seluruh dokumen persyaratan sebagai mantan terpidana harus dibuka apa adanya. Namun rasanya kejujuran itu seperti tidak membuahkan hasil karena adanya penafsiran ulang atas syarat pencalonan yang diatur Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang terus-menerus berubah itu. Bahwa proses pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bovendigul sedang dihadapkan pada situasi bersejarah dan sangat penting, khususnya bagi pihak terkait karena permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 4 menggugat masalah yang sama seperti yang dialami pihak terkait dan Bapak Yusak Yalwo khususnya tahun 2020, yakni syarat pencalonan mantan terpidana. Perbedaan mencoloknya adalah pasangan calon nomor urut 3 tidak pernah menyampaikan fakta bahwa dirinya berstatus mantan terpidana dan tidak pernah mengajukan dokumen-dokumen seperti yang seharusnya diajukan mantan terpidana kepada termohon.
bahwa oleh karena itu perlunya kiranya Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya mendengar dan atau memanggil pihak-pihak yang dapat membuat terang dan jelas status hukum atau status mantan terpidana dari calon Bupati Petrus Ricolumbus Omba, baik dalam perkara tindak pidana militer dan atau dugaan tindak pidana umum. Pihak terkait merasa perlu untuk mengutip pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusannya Mahkamah Konstitusi RI nomor 2 garing PU Romawi 20 2022 menimbang Dianggap dibacakan ya. dibacakan yang mulia. Ya. Bahwa pihak terkait berharap KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi bersikap konsisten dan menancapkan pendirian yang teguh bahwa mantan terpidana sudah seharusnya lah mengaku secara jujur terkait statusnya saat hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan melengkapi seluruh dokumen pendukung. Pihak terkait akan sangat menyesali apabila tidak diungkapnya status mantan terpidana Petrus Ricolumbus Omba secara terbuka pada saat pendaftaran sebagai calon dianggap hanyalah masalah remeh-temeh atau angin lalu. Karena hal tersebut menunjukkan ketidakadilan dan tidak konsistennya aturan hukum dilaksanakan. Hukum seharusnya hanya melindungi orang yang beretikat baik dan tentu menghukum pihak yang berniat jahat atau tidak jujur. Bahwa pihak terkait berharap Yang Mulia Hakim Konstitusi yang mengadili perkara ini akan melanjutkan persidangan untuk mengungkap kebenaran dan memberi pedoman yang lebih jelas dan rinci terkait pemenuhan syarat mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Permohonan yang mempermasalahkan syarat pencalonan menunjukkan adanya celah hukum dalam penafsiran rumusan aturan yang ada, sebab sekalipun sudah pernah diuji berkali-kali oleh Mahkamah Konstitusi, saatnya keadilan dan kebenaran dimenangkan dan menghukum pihak yang tidak berani jujur mengungkap jati dirinya. Terkait petitum kami mohon dianggap dibacakan pada pokoknya, Yang Mulia. Cukup ya? Cukup. Pihak terkait berhadap perkara dia lanjutkan pemeriksaannya dan dapat mengabulkan permohonan PSU di Kabupaten Bovendigul dan petitum lainnya dianggap dibacakan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex equum et bono. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Ini kasus yang satu memang agak unik. Ada dua pihak terkait. Tapi biar kami nanti yang memeriksa. Bawaslu silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Izinkan saya perkenalkan kami dari Bawaslu Kabupaten Bovendigul. Saya Bernard Warmat sebagai ketua dan rekan saya anggota Bawaslu Bovendigul juga Franciscus Asek. Izin Yang Mulia, dalam keterangan kami terdapat 3 pokok keterangan yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima Silakan. kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami membacakan, kami ingin menyampaikan di hadapan Yang Mulia bahwa Bawaslu Bovendigul mengajukan renvoi terhadap keterangan di angka 11, 12, dan 13 halaman 7 yang dipindahkan ke huruf H halaman 4. Oke, silakan Pak. Selanjutnya Yang Mulia, terkait dengan dalil pemohon yang menyampaikan keberatan terhadap hasil, Bawaslu Bovendigul menyampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Bovendigul terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Bovendigul yang dimulai pada tanggal 4 sampai dengan 7 Desember, tidak terdapatnya adanya keberatan terhadap syarat calon yang dipermasalahkan oleh pemohon. Selanjutnya, bahwa terhadap pemohon pada pokoknya mendalilkan menolak penetapan hasil suara karena dianggap calon Bupati Kabupaten Bovendigul nomor 3 atas nama Petrus Ricolumbus Omba tidak memenuhi syarat karena tidak secara jujur dan terbuka mengumumkan latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana. Bawaslu Bovendigul memberikan keterangan sebagai berikut.
bahwa pada masa pendaftaran yang dilakukan oleh KPU Bovendigul mulai dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus tahun 2024, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak terdapatnya keberatan terhadap syarat yang dipermasalahkan oleh pemohon dalam permohonan ini. Kemudian pada masa penelitian administrasi juga berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Bovendigul tidak ditemukannya adanya persyaratan yang disampaikan atau yang menjadi keberatan pemohon pada permohonan ini. Kemudian selanjutnya di masa pencalonan di tahapan akhir, yaitu penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPU Bovendigul pada tanggal 22 Agustus tahun 2024 tidak terdapatnya keberatan ataupun laporan pelanggaran terkait dengan syarat pencalonan yang dipermasalahkan. Kemudian yang ketiga, terhadap keberatan yang disampaikan oleh pemohon kepada Bawaslu Bovendigul dengan surat keberatan nomor 50 dan seterusnya yang menyatakan bahwa menyampaikan bahwa adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 3, dalam hal ini pasangan calon bupati, dan kemudian berdasarkan hasil pembahasan syarat formil dan material terhadap laporan tersebut, maka Bawaslu Bovendigul membuat kajian awal yang kemudian disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat material sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2023 tentang penanganan pelanggaran, bahwa laporan tersebut telah melampaui masa waktu 7 hari sejak diketahui. Oke. Demikian yang mulia yang keterangan dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita sahkan bukti sekarang. Bovendigul, pemohon P4, P11, P15 sampai dengan P19. Betul? Untuk tambahan yang mulia, Ya. itu dari P11 sampai dengan P19 Ya. tambahan, lalu P4 itu kita perbaikan yang mulia, scan-nya Oke. itu beda dengan judulnya, lalu P5, P6 pun demikian yang mulia, perbaikan penulisan yang mulia. Oke, disahkan ya. Terima kasih. Termohon T1 sampai dengan T12 Benar yang mulia. disahkan. Pihak terkait Petrus Marlinus PT1 sampai dengan PT30 Ya, benar yang mulia. disahkan. Pihak terkait Yakob Suharto PT1 sampai dengan PT5 Benar yang mulia. disahkan. Kelengkapan KTA dan bukti termohon, masa berlaku KTA tidak tercantum. Justina Haluk, pihak terkait Yakob dan Suharto belum menyerahkan KTA on the hon. Itu belum ada KTA-nya. Nanti diserahkan lagi ya. Bovendigul, Bawaslu, PK 38.301 sampai dengan PK 38.324. Benar yang mulia. Nah, kita sahkan, Pak. Ini pengumuman penting yang terakhir. Mahkamah akan menjadwalkan sidang pengucapan putusan dismisal pada hari Selasa dan Rabu 4-5 Februari 2025. Yang mulia, terkait dengan saksi atau ahli, karena dalam permohonan kami ini kan ada melibatkan institusi militer yang mulia. Iya. Dan itu kan komando. Iya. Dan pastinya kami akan mengalami kesulitan. Apakah mahkamah memiliki kewenangan untuk mengungkap sebenarnya kebenaran ini? Karena di dalam putusan itu ada 2 dugaan tindak pidana yang mulia. Oke. Dan kami memang sudah menyurati ke Kasat, ke instansi militer, auditorat jenderal juga. Namun kami yakini bahwa mereka pasti sungkan atau seperti apa. Kami sangat menginginkan bahwa mahkamah memperluas kewenangan supaya dapat memanggil mereka yang mulia. Kami hanya akan memeriksa saksi yang didatangkan ke kami. Kalau kami misal membantu Bapak mendatangkan saksi, kami berpihak kepada Bapak, nggak boleh. Ya, karena ini kan perkara interpartis. Ya, kalau Bapak bisa menghadirkan kita periksa. Kalau tidak, ya bagaimana lagi? Yang penting kita sudah menyediakan kesempatan yang sama untuk semua pihak. Oke?
Cukup? Terima kasih semua. Kami berterima kasih dengan kita bisa menjaga suasana sehingga sidang bisa terlaksana dengan baik. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu untuk perkara 81, 128, 121, 260, 293, 302, PHPU Bupati, Wali Kota dan Gubernur tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.